Oke, selamat pagi adik-adik, kembali lagi di channel kita, channel Mapok, bicara seputar matematika. Oke, pada video pembahasan hari ini kita akan masih belajar mengenai limit aljabar part yang ketiga. Tapi sebelum lanjut dulu ke materi pembahasan, kita mau membahas dulu nih soal pada part 2 kemarin. Oke, ini dia soalnya. Ini soal bentuk yang pemfaktoran ya, dimana kalau misalnya kita substitusikan itu akan menjadi menghasilkan bentuk 0 per 0. Nah, untuk itu di sini kita menggunakan trik langsung ya, kita menggunakan teorema L'Hopital. Langsung kita turunkan aja ini soalnya, limit x pangkat 2 kurang x per 2x pangkat 2 kurang 3x dengan x mendekati 0. Oke, kemudian kita turunkan x pangkat 2 turunkan menjadi 2x dan negatif x kita turunkan menjadi negatif 1. Nah, kemudian di penyebutnya kita turunkan juga 2x pangkat 2 diturunkan menjadi 4x, sedangkan negatif 3x turunkan menjadi 3. Nah, kita di sini mendapatkan bentuk ini ya. Kemudian baru kita substitusikan nolnya ke dalam setiap x yang ada di sini. Sehingga 2 kali 0 kurang 1 sama dengan negatif 1, 4 kali 0 kurang 3 sama dengan negatif 3, sehingga kita mendapatkan hasilnya 1/3. Oke, kemudian nomor 2, ini soalnya ya, limit x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 per x pangkat 2 kurang 1 dengan x mendekati 1. Kemudian kita turunkan langsung, kita gunakan teorema L'Hopital. X pangkat 2 turunkan 2x, negatif 2x kita turunkan negatif 2, sedangkan 1 turunkan menjadi 0 ya karena konstan. X pangkat 2 kita turunkan menjadi 2x, sedangkan negatif 1 turunannya 0. Oke, kita mendapatkan bentuk yang seperti ini. Kalau misalnya kita mendapatkan sudah bentuk seperti ini, tidak bisa dapatkan lagi, baru kita masukkan substitusikan 1 ke dalam suatu x yang ini ya. Oke, berarti 2 kali 1 kurang 2 0, sedangkan 2 ini 2 ya, 2 kali 1 2, berarti 0 per 2 sama dengan 0. Oke, gimana adik-adik jawabannya? Yang kemarin benar enggak? Kalau misalnya sudah benar berarti selamat ya, sudah memahami pada video pembahasan sebelumnya. Kalau misalnya masih ada salah, silakan koreksi lagi, silakan dipelajari kembali. Oke, kita flashback pada pelajaran sebelumnya. Pada pelajaran sebelumnya kita masih menggunakan limit juga, limit aljabar, tapi jika kita substitusikan hasilnya 0 per 0 ya, jadi masih dalam bentuk tak tentu, tapi di sini kita menggunakan strategi pemfaktoran ya. Kalau misalnya bentuknya 0 per 0 kita menggunakan strategi pemfaktoran, tapi bagaimana kalau misalnya jika kita substitusikan nih, ini bentuknya 0 per 0, nah tapi bentuknya ada mengandung akar gitu. Oke, bagaimana penyelesaiannya untuk hal yang seperti ini? Oke, kita lanjut dulu ke peta konsep. Oke, sebelumnya kita sudah belajar yang mengenai limit fx dengan x mendekati a-nya berupa konstan. Kita sudah menggunakan metode substitusi, dan sebelumnya kita juga menemui bentuk tak tentu 0 per 0 ya, dan sudah menggunakan metode pemfaktoran. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk tak tentu, limit aljabar bentuk tak tentu dengan menggunakan strategi kali akar sekawan. Ciri-cirinya, jika kita masukkan ke dalam suatu persamaan itu menghasilkan 0 per 0 dan di dalamnya mengandung bentuk fungsi akar ya. Jadi kita menggunakan kali akar sekawan jika di dalamnya mengandung fungsi akar. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Di sini ada akarnya. Dimana kalau misalnya kita substitusikan dengan nilai yang ini akan menghasilkan 0 per 0 ya. Oke, kita bahas ke nomor 1 dulu. Oke, di sini soalnya limit x pangkat 2 kurang x kurang 6 per akar dari 3x pangkat 2 kurang 2 kurang 5 dengan x mendekati 3 ya. Oke, di sini kita substitusikan dulu. Ketika kita substitusikan semuanya, setiap x yang ada di sini ya kita ganti dengan 3. Ternyata menghasilkan 0 per 0 karena di dalamnya mengandung akar, berarti kita menggunakan metode kali akar sekawan ya. Oke. Kali akar sekawan artinya gini, kalau misalnya di sini ada akarnya kan ya, di samping akarnya di sini tandanya negatif, berarti dikalikan dengan yang positif. Nah, di sini sama atas bawah sama. Kalau misalnya sininya positif, berarti di sininya, kalau misalnya sini positif, berarti sininya kita ganti dengan negatif. Oke, lanjut.
kita kalikan biasa saja, sedangkan yang ini ingat ya bentuk A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ya. Di sini A pangkat 2 kurang B pangkat 2 masih ingat bentuknya seperti apa? A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B ya. A tambah B kali A kurang B ya. Nah ini bentuknya nih, kalau misalnya kita menemukan A tambah B kali A kurang B, berarti kita bisa menyelesaikan langsung seperti ini. A dipangkatkan 2 dikurang B nya dipangkatkan 2 ya. Oke, kalau misalnya kita menemukan bentuk seperti ini, berarti kita bisa menggunakan cara yang tadi. Berarti yang akarnya ini kita pangkatkan 2, berarti hilang ya akarnya. Terus kemudian yang 5 nya ini kita pangkatkan 2. Nah sedangkan tandanya negatif. Oke, sisanya yang ini kita kalikan seperti biasa. Oke, kemudian kita menggunakan bentuk ini, kita mendapatkan bentuk yang ini. Yang ini X pangkat 2 kurang X kurang negatif 6 bisa kita faktorkan menjadi ini ya, menjadi X pangkat X kurang 2 tambah X tambah 2, X kurang 3 kali X tambah 2 ya. Kalikan dengan ini standby aja. Kemudian yang di bawahnya kita uraikan. Oke, bentuknya seperti ini, kita jabarkan lagi. Yang ininya kita sederhanakan, bentuk ini kita sederhanakan menjadi 3 kali X pangkat 2 kurang 9. Kemudian yang ini kita faktorkan menjadi X kurang 3 kali X tambah 3 ya. Ini kan ada yang sama nih, yang di atas X kurang 3 dan X kurang 3, berarti bisa kita bagi ya, sehingga kita mendapatkan bentuk ini X pangkat 2 kali akar 3X pangkat 2 kurang 2 tambah 5 per 3 kali X tambah 3. Oke, kemudian karena sudah tidak bisa lagi sederhanakan, berarti kita substitusikan 3-nya ke dalam X yang ini ya. Kita ganti X dengan 3 sehingga menghasilkan bentuk yang ini. Bentuk yang ini ya, kemudian disederhanakan 3 tambah 2 kali akar dari 3 kali 3 pangkat 2 kurang 2 tambah 5 per 3 kali 3 tambah 3 ya. Nah 3 tambah 2 itu 5, sedangkan akar 3 kali 3 pangkat 2 kurang 2 sama dengan akar 2 5 tambah 5 per 3 kali 3 tambah 3 itu 6 ya. Berarti 5 akar 5 kan 5 ya, 5 kali 5 itu 10, 10 kali 5 itu 50, sedangkan 3 kali 6 itu 18. Nah sehingga jika disederhanakan menjadi 25 per 9. Oke, paham ya? Oke, kalau misalnya gini kan caranya panjang ya, kok ribet gitu ya, panjang gitu ya caranya. Ada nggak sih cara yang mudah dalam menyelesaikan soal ini? Oke, kita lihat bagaimana cara mudah dalam menyelesaikan soal ini. Jika kalian menemukan bentuk tak tentu dengan menggunakan strategi kawan ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk tak tentu 0 per 0 dan mengandung akar, kita bisa menggunakan strategi ini ya. Oke, nah ini perhatikan triknya, perhatikan polanya ya. Nah di sini kita abaikan akarnya, kita abaikan. Jadi kita seperti menggunakan teorem L'Hopital juga. Jadi kita turunkan yang penyebutnya kita turunkan, yang pembilangnya kita turunkan, dan yang penyebutnya juga kita turunkan seperti biasa. Nah kemudian ini 2P ini dapat dari mana? 2P ini dapat dari 2 kali P yang ini ya. Nah jadi yang di atasnya diturunkan, baru yang di bawahnya diturunkan, baru kemudian kalau misalnya akarnya di atas, berarti yang 2P nya ini berarti di bawah gitu. Kalau misalnya akarnya di bawah seperti ini, berarti 2P nya di atas. Oke ya, jadi kalau misalnya sama seperti ini juga, kalau misalnya akarnya di atas, berarti 2P nya juga di bawah, sisanya sama. Jadi di atasnya diturunkan tanpa ada akar, dan di bawahnya juga diturunkan tanpa ada akar. Sisanya menentukan letak 2P nya di mana tergantung akarnya. Kalau misalnya akarnya di atas, berarti 2P nya di bawah. Kalau akarnya di bawah seperti ini, ya, berarti 2P nya di atas. Kalau misalnya akarnya di atas, berarti 2P nya di bawah seperti ini. Akarnya di atas, 2P nya di bawah. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita terapkan trik ini ke soal yang pertama tadi. Oke, ini dia. Ini soalnya limit X pangkat 2
kurang X kurang 6 per akar dari 3X pangkat 2 kurang 2 kurang 5 ya, dengan X mendekati 3. Nah ini kita turunkan seperti biasa ya, kita turunkan seperti biasa. X pangkat 2 turunkan menjadi 2X, negatif X turunkan negatif 1. Oke, sedangkan yang 3X pangkat 2 diturunkan menjadi 6X, negatif 2 0, negatif 5 0. Oke, kemudian 2P nya karena di sini ini bentuknya adalah akarnya di bawah ya, berarti 2 kali 5 nya letaknya di atas, yang di per 1, berarti 2 kali 5 letaknya di atas per 1 ya. Baru kita kalikan, baru kita substitusikan X nya, kita substitusikan X nya dengan 3 ya. Jadi 3 kita ganti dengan X kita ganti dengan 3. Nah jadi sini dapat hasilnya 2 kali 3 kurang 1, 6 kali 3, 2 kali 5 itu 10 ya. 2 kali 3 6 kurang 1 4 per 18 ya. 2 kali 3 itu 6 kurang 1 itu 5 per 18 kali 10 ya, sama dengan 25 per 9. Sama kan seperti sebelumnya ya hasilnya ya, cuman beda saja caranya. Ini lebih simple kalau menggunakan cara yang seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Oke, ini soalnya bentuknya di sini bentuknya pengurangan ya, pengurangan seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, di sini limit X, ini soalnya limit X kurang 3 per X tambah 4 kurang 2X tambah 1 dengan X mendekati 3. Kita substitusikan, kita ganti X nya dengan 3 sehingga menghasilkan bentuk ini. Jika kita kalkulasikan ternyata menghasilkan 0 per 0, bentuk tak tentu ya. Karena ini bentuk tak tentu dan dia mengandung akar, maka kita menggunakan metode kali akar sekawan ya. Oke, kita lanjut pembahasannya ya. Limit X kurang 3 per X tambah 4 kurang X akar dari 2X tambah 1 dengan X mendekati 3. Berarti kita kalikan akar sekawannya, karena di sini kurang berarti akar sekawannya adalah tambah ya. Oke, kemudian kita kalikan, ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Nah kemudian kita mendapatkan hasil ini, kemudian ingat yang tadi A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ya, sehingga yang ini kita pangkatkan 2, ini kita pangkatkan 2, sehingga menghasilkan yang ini X tambah 4 kurang 2X tambah 1 ya. Akhirnya sudah nggak ada lagi karena dipangkatkan 2 tadi. Oke, kemudian kita lanjutkan, yang ini kita sederhanakan, kemudian mendapatkan X tambah 3 ya. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi negatif X tambah 3. Nah di sini kan ada yang sama nih, X kurang 3 berarti kita bagi sehingga menghasilkan bentuk yang ini. Kemudian baru X mendekati 3 nya kita substitusikan ke dalam X nya menjadi negatif dari akar dari 3 tambah 4 tambah akar dari 2 kali 3 tambah 1 ya. 3 tambah 4 7 tambah 2 kali 3 7 ya. Jadi akar 7 tambah 2 kali 3 itu 6 tambah 1 7 ya. Jadi akar 7 kali akar 7 itu 2 akar 7. Jadi menghasilkan negatif 2 akar 7. Oke, paham ya? Oke, bagaimana triknya untuk yang nomor 2? Oke, ini dia. Nah, oke, kita bahas. Ini soalnya limit X kurang 3 per akar dari X tambah 4 kurang akar dari 2X tambah 1. Sama seperti yang tadi, kita turunkan semuanya, kita turunkan, ini kita turunkan X, kita turunkan 1, negatif 3 kita turunkan 0 ya. Kemudian ini kita turunkan 1, 4 kita turunkan 0, ini negatif 2X ya, negatif 2X, karena sini ada negatif 2X kita turunkan menjadi 2 ya. Oke, sehingga yang mendapatkan bentuk yang ini, X nya sudah kita turunkan, GX nya sudah diturunkan, berarti 2P nya kita cari ini, karena akarnya itu letaknya di bawah, berarti 2P nya berarti di atas ya.
Ini akar utama, ini akar pembantunya ya. Berarti 2 kali ini dan letaknya di atas, berarti sini per 1 ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Jika sudah menemukan bentuk yang seperti ini, baru X3 nya kita substitusikan ke dalam X nya. 1 per 1 kurang 2 kan negatif 1 kan ya, negatif 1, 3 kita substitusikan menjadi 3 kali 2 kan 6 kan ya, tambah 1 7, berarti kali 2 akar 7 ya. Oke, berarti jawabannya adalah negatif 2 akar 7. Oke, mudah kan kalau misalnya kita menggunakan cara seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ini dia soalnya, akarnya ada di atas ya, bentuk akarnya. Bagaimana pembahasannya, kita lanjut. Nah, ini dia. Sama seperti yang tadi, ini soalnya ya, 2 kurang akar dari X tambah 1 per X kurang 3 dengan X nya mendekati 3. Berarti kita ganti X yang ada di sini, kita ganti dengan 3 sehingga kita menemukan bentuk yang seperti ini. Kemudian kita selesaikan, ternyata mendapatkan hasil 0 per 0. Nah, karena di sini bentuknya tak tentu dan di dalamnya mengandung akar, maka kita menggunakan strategi atau metode kali akar sekawan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kurang ya, berarti akar sekawan berarti di sini tambah. Kita kalikan. Yang ininya standby. Ini standby, kita kopas. Sedangkan yang ini adalah akar sekawannya ya, kali bagi akar sekawan dari yang di atasnya. Oke, kemudian kita lanjut. Karena di atasnya ini menjadi bentuk A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ya, berarti di sini 2 pangkat 2 4, sedangkan akar dari X tambah 1 pangkat 2 itu sama dengan X tambah 1 ya, sisanya tuh kalikan seperti biasa, standby aja. Nah, kemudian ini kita sederhanakan itu menjadi ini 4 kurang X tambah 1 itu menjadi negatif X tambah 3, di bawahnya per X kurang 3 kali 2 tambah akar X tambah 1. Kemudian bentuk yang negatif ini kita negatif X tambah 3 bisa kita ini ya, ini sama dengan yang ini ya bentuknya. Negatif X tambah 3 itu sama dengan negatif X kurang 3 ya, sehingga ada yang sama nih di atas dan bawah pembilang dan penyebut bisa kita bagikan, sehingga negatif 1 per 2 tambah akar X tambah 1. Oke, kemudian kita substitusikan karena sudah tidak bisa sederhanakan lagi ya, berarti kita substitusikan X nya ke dalam X nya, sehingga negatif 1 per 2 tambah akar dari 3 tambah 1, 3 tambah 1 kan 4 kan ya. Nah, ini kemudian kita sederhanakan, negatif 1 per 2 tambah akar 3, akar 3 tambah 1 kan akar 4, akar 4 2, 2 tambah 2 4 ya, kemudian 1, sehingga menghasilkan jawaban negatif 1 per 4. Nah, oke, bagaimana triknya untuk menyelesaikan soal seperti ini? Sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke, ini dia, ini soalnya kita turunkan seperti biasa. Ini X ya, berarti negatif X itu negatif 1, ini X berarti 1 jika diturunkan, karena akarnya di atas berarti 2P nya tadi di bawah ya. Ini akarnya di atas berarti 2P nya di bawah, berarti di sini 2 kali 2 ini diturunkan, ini sudah selesai, berarti 1 per 2 kali 2. Nah, berarti di sini menghasilkan negatif 1 per 4 ya. Selesai. Oke, paham ya untuk mengenai soal ini. Oke, itu saja ya contoh soal pada hari ini. Oke, kemudian hari ini kita sudah belajar mengenai metode substitusi, terus juga sudah belajar mengenai bentuk tak tentu baik strategi pemfaktoran maupun menggunakan kali akar sekawan ya. Pada video pembahasan selanjutnya kita akan mengenai bentuk limit dengan X mendekati tak hingga ya. Oke, tunggu saja pada postingan berikutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri video kita hari ini, konten hari ini ada oleh-oleh buat kalian.
Silakan di screenshot. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, sudah ya. Oke, cukup sekian dulu dari Matok. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat belajar, semoga sukses dan jangan lupa subscribe agar kami bisa menayangkan video-video bermanfaat selanjutnya. Oke.